bersama-sama kita akan menyimak penyampaian sambutan dari Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Mujibur Rahman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa bil islami baina qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang hormati dan muliakan Bapak guru saya, dosen saya, Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mukhtar. Beliau sahabat dekat dari almarhum ayahanda saya, Bapak Haji Maksud Rais di Skarbilu. Yang hormati Bapak Haji Muhammad Iskana, calon wali kota Mataram, pemuka agama, pemuka masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, seperti disampaikan oleh Bapak Haji Mohan tadi, yang niki harus membagi waktu untuk tetap bisa menghadiri kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Dan tadi datang terlambat ya karena harus menghadiri hajatan-hajatan di masyarakat. Untuk selanjutnya di pilkada ini telah ada kesepakatan saya dan Bapak Haji Mohan bahwa kegiatan-kegiatan dakwah yang saya lakukan itu tidak boleh terganggu, harus tetap saya jalankan walaupun nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendamping beliau sebagai wakil wali kota Mataram. Karena banyak orang juga yang berkeinginan ada wakil wali kota Mataram yang guru ngaji. Banyak juga yang berkeinginan ada guru ngaji yang juga sebagai wakil wali kota Mataram. Ya. Supaya warga masyarakat kita yang ada di pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim, dan tempat-tempat pengajian lain itu mengetahui bahwa sesungguhnya Nabi kita pernah bersabda, tafaqahu qabla an tusawwadu. Pahami agama terlebih dahulu, ngaji terlebih dahulu, baru kalian akan diangkat sebagai pemimpin. Jadi semestinya seorang pemimpin itu dia telah memahami ilmu-ilmu agama, karena banyak sekali hal-hal kegiatan-kegiatan seorang pemimpin yang harus dibentengi, yang harus dijaga dengan ilmu-ilmu agama agar tidak berbelok arah, agar tidak tersesat jalan, lalu merugikan diri, keluarga, dan seluruh warga masyarakat. Maka dengan munculnya paket harum ini, ada pembagian tugas nanti. Saya lebih banyak berada di tengah-tengah masyarakat. Selesai dakwah, selesai pengajian, ya silakan masyarakat menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Karena yang menjadi guru ngaji di hadapan mereka itu juga seorang wakil wali kota yang insya Allah harus menyelesaikan segala permasalahan daripada warganya. Kemudian
di pemerintahan nanti Bapak Haji Mohan sebagai wali kota tentu akan memberikan perintah-perintah kepada pejabat-pejabat di bawahnya. Tetapi saya setelah itu masuk untuk mendakwahi mereka dengan bahasa-bahasa seorang sahabat, agar perintah-perintah itu dilaksanakan dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga pelayanan publik nanti tidak hanya pelayanan publik yang maju sesuai dengan ilmu-ilmu teknologi, tapi juga diimplementasikan, dilaksanakan oleh para pejabat nanti dengan sepenuh hati, melayani dengan setulus hati, sehingga yang melayani senang, apalagi juga warga masyarakat yang dilayani. Nah, inilah kira-kira gambaran sederhana saja pembagian-pembagian tugas nanti. Tadi beliau sendiri sudah sampaikan, nanti kita akan saling ingat mengingatkan supaya kita tetap on the track, berada di jalur yang benar. Kalau bahasa Tuan Guru, kita menggunakan tafsir jalan lain, bukan jalan lain. Ya. Jalan kita adalah jalan yang lurus sesuai dengan aturan perundang-undangan, aturan pemerintah dan juga aturan agama. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Insyaallah sesuai dengan pesan agama yang sering menyebutkan adanya imamun adil, pemimpin yang adil. Walaupun itu tidak bisa kami laksanakan sepenuhnya, karena sebagai manusia biasa tentu banyak kekurangan-kekurangan, tetapi dengan niat ibadah kami akan berusaha maksimal untuk menerapkan ciri-ciri daripada pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, yang telah disebut oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Ada sesuatu yang bikin kami ini cemoh, ya, berbahagia, bergembira kalau bisa melaksanakan keadilan dalam kepemimpinan, yaitu hadis Nabi, adlu sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Pemimpin itu bisa adil 1 jam saja lebih baik daripada dia beribadah selama 60 tahun. Apalagi bisa adil selama 5 tahun. Itu 5 tahun itu berapa jam, Pak Usman? Tidak bisa dihitung, ya. Lalu ketemu sekian jam kalikan dengan 60 tahun. Nah, ini bikin kami cemoh. Makanya kami akan berusaha maksimal untuk menerapkannya, ya. Dan kalau tidak adil, itu ada juga pesan Nabi yang menakutkan kami, ya, yang menakutkan kami. Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghassun li ra'iyatihi haramallahu alaihil jannah. Ada pemimpin dipilih oleh rakyatnya, memperoleh suara yang terbesar, ya. Dia menjadi pemimpin pilihan rakyat, tapi dia mengingkari rakyatnya, tidak memperhatikan rakyatnya sampai dia selesai memimpin. Maka pemimpin yang seperti itu diharamkan masuk ke dalam surga. Nah, ini kami khawatir. Nah, oleh karena itu, ketika ditawari menjadi calon wakil wali kota ini, luar biasa kehebohan yang ada dalam benak saya pribadi, ya. Terus merenung, berpikir, berunding, dan sampai beristikharah di tanah suci Makkah untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jamaah sekalian, di antara ciri pemimpin yang adil yang disebutkan di dalam kitab Ibanatul Ahkam, itu juzuk yang keempat, wa huwa, katanya, pemimpin yang adil itu sanadud du'afa wal masakin, pemimpin yang bisa menjadi tempat curhatnya orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Orang yang bisa
menjadi sandaran mereka yang lemah dan mereka yang miskin. Itulah di antara ciri pemimpin yang adil. Secara kebetulan 3 tahun lebih yang lalu saya di Skarbele mendirikan satu kelompok yang sekarang menjadi Yayasan Peduli Umat Baitul Askhiyah. Peduli Umat Baitul Askhiyah. Ini yayasan bergerak untuk bisa menjadi sanadud du'afa wal masakin, sandaran orang-orang lemah dan sandaran orang-orang miskin. Namanya Baitul Askhiyah itu dari Nabi, karena Nabi bersabda, inna fil jannati baitan yuqalu lahu Baitul Askhiyah. Di dalam surga ada satu istana yang diperuntukkan bagi orang-orang dermawan, namanya adalah Baitul Askhiyah, istana orang-orang dermawan. Ini memang untuk mereka yang lemah secara ekonomi atau mereka yang miskin. Jadi di situ berkumpul sampai sekarang 103 orang donatur, 103 orang dermawan. Tidak semuanya kaya, ya, tetapi semuanya itu adalah orang-orang dermawan. Ya, salah satu dari yang 103 itu adalah calon wali kota kita ini, Bapak Haji Mohan Rolistan. Jadi setiap bulan kami berinfak 500.000, dikalikan 103 bisa dihitung sendiri 50 juta lebih. Kemudian ada partisipasi masyarakat. Setiap kajian Ahad Subuh kami menyampaikan di Masjid Ar-Raisiyah Mukhtasar Abi Jamroh, Mukhtasar Sahih Bukhari yang kami buka di situ, dan masyarakat berpartisipasi mendukung Baitul Askhiyah. Ya, 1 minggunya itu terkumpul kurang lebih 8 juta. Kalau dikalikan 4 ya kurang lebih 30 juta. Jadi sekitar 80 juta amanah daripada masyarakat, anggota dan masyarakat ke kelompok peduli umat atau yayasan peduli umat Baitul Askhiyah ini. Dikembalikan kepada warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak mampu menebus resep. Mereka yang ada di rumah sakit minimal dikasih 1 juta rupiah. Ya, tanpa ada proposal, begitu ada laporan, dipoto kondisinya di kamar ini langsung dikunjungi. Kemudian anak-anak yang nunggak biaya sekolah, terutama yang SMA, SMK, ya, kami bayarkan. Yang mahasiswa kami transferkan. Kemudian untuk anak-anak yatim yang jumlahnya ratusan, itu setiap bulan kami berikan santunan. Ya, 150.000 per anak setiap awal bulan. Tapi kalau anak yatim itu sakit, dia dapat santunan kesehatan. Kalau dia sekolah dan ada perlu beli tas, baju, buku dan lain sebagainya, dapat juga santunan pendidikan. Ya. Kemudian para tuan guru kami di sana yang sudah tidak aktif lagi dalam kegiatan usaha, itu sudah tahunan kami berikan selawat, istilahnya tidak enak kami sebut dengan honor, ya, kami berikan kepada beliau itu setiap bulan, walaupun tidak banyak, ya, 500.000, tapi cukuplah. Ada yang sudah memperhatikan mereka. Saya guru ngaji selama 30 tahun lebih, tidak ada yang memberikan selawat seperti itu. Tidak ada yang memperhatikan. Pemerintah pun tidak pernah memperhatikan guru-guru ngaji, ya. Nah, makanya karena anggota Baitul Askhiyah ini dari 103 orang itu, 2 diantaranya adalah saya dan Bapak Haji Mohan yang bergabung dalam paket Harum ini. Kalau Harum ini menang, maka 2 anggota Baitul Askhiyah itu menjadi wali kota dan wakil wali kota. Ya. Maka apa yang akan terjadi? Kami akan membentuk lembaga yang sama, yang tentunya lebih besar dari Baitul Askhiyah jangkauannya dan sifatnya umum, tidak hanya untuk Muslim, tapi juga semua warga yang ada di Kota Mataram ini akan kami layani dengan secepat pelayanan seperti yang ada di Baitul Askhiyah. Namanya nanti universal, mungkin ya
Yayasan Peduli Umat, balai sosial atau apa namanya, dan menjangkau 6 kecamatan yang ada di Kota Mataram. Ini saya dan Pak Mohan membentuk Baitul Azkiyah itu dengan kekuatan makhluk biasa, dengan kekuatan rakyat biasa sebagai salah satu anggota saja, ya. Dengan kekuatan biasa-biasa saja, kalau niat kami baik, bisa terbentuk Baitul Azkiyah. Apalagi kalau menggunakan kekuatan seorang wali kota dan wakil wali kota, kami yakin akan bisa kami contoh Baitul Azkiyah bahkan lebih besar. Ya. Oh, banyak orang ingin bersahabat dengan wali kota, simpatisannya banyak. Ya, disitulah saya masuk nanti untuk mendakwahi beliau-beliau itu. Ayo kita bergabung di sini. Ya, nah, itulah fungsinya saya nanti, lebih banyak berdakwah sampai ke pemerintahan di sini. Kemudian guru-guru ngaji yang baru bisa beberapa orang kami berikan selawat setiap bulan melalui Baitul Azkiyah. Tapi kalau Haji Mohan wali kota, Haji Mujibur Rahman wakil wali kota, semua guru ngaji sekota Mataram ini akan kita berikan selawat, akan kita berikan honor, termasuk pengurus-pengurus rumah ibadah lainnya. Ini perhatian kami kepada mereka-mereka yang sesungguhnya dari dulu berperan melalui majelis-majelis taklimnya itu. Mereka lah yang sesungguhnya berperan mengharumkan kota Mataram ini. Kalau tidak ada guru-guru ngaji ini, ya Allah, kami tidak tahu bagaimana warga masyarakat yang ada di kota Mataram ini. Maka sudah saatnya pemerintah memperhatikan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan maksimal, karena dari situlah munculnya keharuman untuk seluruh warga kota Mataram. Tentunya selain pemimpin yang adil itu menjadi sandaran orang lemah, sandaran orang miskin, juga pemimpin yang adil itu bisa menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakatnya. Makanya disebutkan faya'manuna ala amwalihim wa anfusihim wa a'radihim. Pemimpin yang bisa menimbulkan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga masyarakat yang ada di kota Mataram. Makanya nanti akan dibangun pusat-pusat kegiatan pemuda untuk pengembangan kegiatan-kegiatan kreatif lainnya, supaya para pemuda ini merasa aman, merasa nyaman dengan adanya tempat-tempat untuk menyalurkan potensi dan kreativitasnya. Begitu juga nanti RTH ruang terbuka hijau akan diperbanyak untuk menimbulkan kenyamanan, dan hal-hal yang memang dituntut oleh satu kota yang menjadi ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram ini akan berusaha kita bangun untuk betul-betul menjadikan Mataram ini sebagai ibu kota yang berwibawa di Nusa Tenggara Barat. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Ya. Sebenarnya tidak pernah menyampaikan begini-begini, saya kok di sini bisa ya. Biasanya Pak Mohan yang menyampaikan yang begini-begini. Bagian daripada visi misi itu. Ya. Pengalaman? Oh, pengalaman Bapak. Luar biasa. Ya. Nah, kalau begitu tidak usah kita perpanjang ya. Takutnya berdebat nanti di sini. Tapi itulah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bapak Haji Mohan sudah tampil, saya sebagai wakilnya juga sudah tampil, masing-masing dengan apa adanya, bukan ada apanya. Ya, polos-polos seperti ini. Tidak lain dan tidak bukan yang kami harapkan kepada kita semua. Ikhtiar sudah kita lakukan dengan maksimal, ya, dengan sambutan yang luar biasa. Tapi kita tidak boleh untuk tidak mengangkat senjata. Senjata kita harus kita angkat, menyempurnakan ikhtiar itu. Dan doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata kita orang-orang yang beriman. Ya, kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, wabil khusus kepada paket harum ini. Karena mau elektabilitas tinggi, mau survei berapa puluh persen pun, kalau Allah belum berkenan memberikan rahmatnya, maka tidak akan menghasilkan apa-apa.
Maka ikhtiar ini termasuk pertemuan kita di malam ini bagian dari ikhtiar untuk menghimpun suara sebanyak-banyaknya. Mari kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan rahmat dan kasih sayangnya. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Kalau Allah berkenan untuk memberikan rahmatnya kepada seseorang, tidak ada yang bisa menahan turunnya rahmat itu. Tapi kalau Allah belum berkenan memberikan rahmat kasih sayangnya kepada seseorang, tidak ada siapapun yang bisa memberikan atau menurunkan rahmat itu. Maka kita harus tetap memohon melalui doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ikhtiar yang sudah maksimal ini betul-betul diiringi dengan perkenan dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudah-mudahan semua kita ini diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan pada tanggal 9 Desember nanti kita cari TPS kita di mana saja dia berada. Lalu kita akan mencoblos nomor 1. Ya. Berapa paslon, pasangan calon yang bertarung di pilkada niki, Ibu? 4. Yang akan menang berapa? 1. Bismillah sudah. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.